Kisah Raja Mwanga II, sang raja terakhir Buganda merdeka. Masa kecil dan awal kehidupan. Raja Mwanga II lahir sekitar tahun 1868 sebagai anak dari Kabaka Mutrisa I, Raja Buganda yang berpengaruh dan cerdas dalam bermain politik antara kekuatan kolonial Eropa, Inggris, Jerman, dan juga Arab dari Timur Tengah. Sebagai pangeran, Mwanga tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh intrik politik dan pengaruh asing. Saat kecil, dia diajarkan tata cara istana dan adat kerajaan Buganda yang sangat kuat. Namun, seiring waktu, ia mulai melihat bagaimana para misionaris, Kristen, dan pedagang asing semakin mempengaruhi keputusan ayahnya dan kehidupan di kerajaan. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1884, Mwanga naik tahta sebagai Kabaka Raja Buganda dalam usia muda, sekitar 16 tahun. Pada saat itu, dia sudah melihat potensi ancaman dari para misionaris dan kekuatan kolonial yang masuk ke Afrika Timur, termasuk Uganda. Awal pemerintahan dan ketegangan dengan misionaris. Di masa awal pemerintahannya, Mwanga menghadapi dilema besar, mempertahankan identitas dan kedaulatan Buganda, atau mengalah kepada pengaruh asing yang semakin kuat. Para misionaris dari Inggris dan Prancis menyebarkan agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Sementara pedagang Arab menyebarkan Islam. Mwanga melihat para pengikut agama asing ini sebagai ancaman terhadap otoritas raja. Ia percaya bahwa agama baru membuat rakyatnya, termasuk para pelayan istana dan bangsawan muda, lebih loyal kepada ajaran agama dibanding dirinya sebagai penguasa. Ia juga menilai bahwa para misionaris secara perlahan melumpuhkan struktur kekuasaan tradisional Buganda. Perlawanan dan eksekusi martir Uganda 1885, 1887, salah satu momen paling kontroversial dalam pemerintahannya adalah eksekusi martir Uganda, kelompok pemuda dan pelayan istana yang menganut agama Kristen. Mwanga memerintahkan pembakaran hidup-hidup terhadap mereka karena menolak tunduk kepada raja dan memilih patuh pada iman mereka. Hal ini terjadi pada 3 Juni 1886 di Namugongo dan menjadi simbol besar dalam sejarah gereja di Afrika. Tindakan ini memicu kemarahan misionaris dan kolonialis Eropa. Bagi Mwanga, ini adalah bentuk mempertahankan kedaulatan dan tradisi Buganda. Namun bagi Eropa, ini dijadikan alasan untuk mempercepat intervensi kolonial, pemberontakan, dan penggulingan. Pada tahun 1888, karena ketegangan dengan misionaris dan faksi internal istana, Mwanga digulingkan oleh bangsawan Buganda yang pro-Inggris dan pro-Kristen. Ia digantikan oleh saudaranya. Namun, Mwanga tidak menyerah. Ia mengorganisir kekuatan, dan pada 1889 berhasil merebut kembali tahtanya dengan bantuan Arab Muslim. Namun situasinya sudah berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, Mwanga mulai terjepit dalam permainan politik antara Kekaisaran Inggris dan Kekaisaran Jerman. Inggris pada akhirnya menguasai Uganda dan memaksakan protektorat Inggris atas Buganda pada tahun 1894. Meski secara simbolik Mwanga tetap menjadi raja, perlawanan terakhir dan pengasingan 1897, Mwanga tidak tinggal diam. Pada tahun 1897, dia memimpin pemberontakan bersenjata melawan Inggris. Ia bekerja sama dengan pemimpin lokal lainnya, seperti Kabalega dari Bunyoro. Mereka mencoba mengusir Inggris dari tanah Uganda, tapi gagal. Setelah ditangkap, Mwanga dibuang oleh Inggris ke Seychelles, sebuah kepulauan di Samudra Hindia. Di sanalah ia hidup dalam pengasingan hingga meninggal dunia pada tahun 1903 dalam usia 35 tahun. Warisan dan pengaruh. Meski banyak pihak, terutama dari sudut pandang Barat, menggambarkan Mwanga sebagai raja lalim dan brutal, banyak juga yang melihatnya sebagai simbol perlawanan anti-kolonialisme Afrika. Ia adalah salah satu pemimpin Afrika pertama yang secara terbuka menantang kekuasaan Eropa di usia yang sangat muda. Warisan penting Mwanga II. 1. Perlawanan terhadap kolonialisme. Ia menjadi simbol nasionalisme awal di Uganda. 2. Martir Uganda. Ironisnya, tindakannya terhadap pengikut Kristen justru memperkuat iman dan penyebaran agama Kristen di Afrika, yang sekarang menjadi identitas besar Uganda. 3. Pemimpin muda yang berani dalam usia muda. Dia menghadapi tekanan dari kekuatan besar internasional, tetap mencoba mempertahankan kedaulatan Buganda.
Pada akhirnya, sejarah mencatatnya sebagai raja terakhir Buganda yang benar-benar merdeka.